Ramalan Joyoboyo, Soekarno, hingga Ratu Adil. Sedulur-sedulurku, dunia mengenal Nostradamus yang hidup pada 1503 hingga 1566 sebagai seorang ahli nujum terkenal. Konon, ia telah memprediksi beberapa peristiwa besar di dunia seperti Revolusi Prancis, kebangkitan diktator Adolf Hitler, dan serangan 11 September di World Trade Center Amerika Serikat. Namun, sekitar 400 tahun sebelum kelahirannya, hidup seorang raja Kediri bernama Joyoboyo yang memiliki peran penting dalam sejarah Nusantara, khususnya terkait ramalannya mengenai masa depan tanah Jawa. Seperti yang saya kutip dari tulisan Martini Visser, lulusan jurusan sejarah kuno dari Macquarie University Australia, dalam situs Ancient Origins. Joyoboyo memerintah kerajaan Kediri pada 1135 hingga 1157. Namanya tertera dalam Babat Tanah Jawa dan Serat Aji Pamasa. Banyak orang hingga kini masih mempelajari ramalan Joyoboyo karena dianggap jitu. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia merupakan keturunan dari dewa kebijaksanaan Brahma. Ada pula yang meyakini Joyoboyo sebagai reinkarnasi Wisnu, dewa yang bertugas untuk memelihara dan melindungi. Ayahnya, Indrayana, diklaim sebagai keturunan legendaris Pandawa V, yaitu dari garis keturunan Arjuna yang merupakan anak dari Dewa Indra. Karena hal tersebut, Joyoboyo diyakini memiliki kekuatan magis yang membuatnya dapat membaca kejadian pada masa lalu maupun masa depan. Joyoboyo juga dikenal sebagai raja yang bijaksana dan gemar belajar, seperti yang disebutkan dalam beberapa literatur sejarah. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kediri meraih puncak kejayaan. Karena posisinya sebagai raja dan diyakini sebagai keturunan dewa, orang-orang mudah percaya pada kitab-kitab yang ditulis oleh Sri Aji Joyoboyo. Salah satu ramalan yang terkenal adalah kedatangan orang-orang berkulit putih pembawa senjata yang dapat membunuh dari jauh. Ia memprediksi bahwa mereka akan menjajah Pulau Jawa dalam waktu yang sangat lama. Menurut dia, mereka akan dikalahkan oleh orang-orang berkulit kuning yang datang dari utara dan akan menjajah Jawa seumur jagung. Ramalan tersebut menjadi kenyataan karena hampir 300 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda yang disebutkan Joyoboyo sebagai orang berkulit putih. Lalu Jepang, orang-orang berkulit kuning, dapat mengalahkan Belanda pada tahun 1942. Orang Jawa melihat hal tersebut sebagai realisasi ramalan Joyoboyo yang telah berusia 800 tahun. Dan kemudian Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945, atau selama 3,5 tahun sebelum tanah air akhirnya merdeka pada 17 Agustus 1945. Sedulur-sedulurku, Sri Aji Joyoboyo, siapa yang tidak mengenalnya? Dengan nama raja di kerajaan Kediri ini, beliau memerintah dari tahun 1130 sampai 1157. Jejak-jejak kepemimpinannya memang tidak banyak diketahui, namun ramalan saktinya yang populer dengan jangka Jayabaya atau Jongko Joyoboyo dikenal dan dianggap kontekstual hingga hari ini. Mulai dari rakyat biasa hingga politisi tak jarang meyakini bahwa ramalan Joyoboyo tentang pemerintahan di Nusantara benar-benar terjadi. Bahkan pada 2 Desember 1930, Soekarno mengutip salah satu ramalan Joyoboyo dalam pledoi Indonesia menggugat di hadapan Pengadilan Negeri Belanda. Seperti apa ceritanya? Kisah itu terjadi di Bandung pada 2 Desember 1930 silam. Sebuah sejarah Indonesia ditorehkan pada saat itu.
tepatnya di gedung Den Landrat di Bandung atau Pengadilan Negeri Bandung. Landrat adalah salah satu pengadilan tingkat pertama di wilayah Hindia Belanda selain Distrikret, Regenstregret, Rechtbank van Omgang, Radvang Justiti, dan Hoger Kastov. Di gedung Pengadilan Negeri Bandung itulah Soekarno membacakan pledoinya yang terkenal, Indonesia Menggugat, atau dalam bahasa Belanda Indonesia Klek An. Bung Karno yang saat itu menjabat pemimpin redaksi majalah Pikiran Rakyat dituduh melakukan makar terhadap pemerintah kolonial Belanda. Bung Karno yang memang dikenal sebagai singa podium itu membacakan pledoinya dengan berapi-api. Tak hanya gaya pidatonya yang memukau, Bung Karno juga mengutip ramalan Joyoboyo. Menurut Bung Karno, ramalan Joyoboyo itulah yang berhasil membangkitkan semangat dan harapan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Dalam pledoi ramalan Joyoboyo yang dibacakan oleh Bung Karno menyebut akan hadirnya Ratu Adil, menumbuhkan semangat bagi rakyat Indonesia untuk merdeka dan lepas dari penjajahan Belanda. Silakan pertimbangkan Tuan Hakim, kenapa orang-orang Hindia Belanda masih menunggu Ratu Adil, kata Bung Karno pada waktu itu. Kenapa hingga saat ini Joyoboyo membangkitkan harapan rakyat? Tidak ada alasan lain selain karena rakyat menangis menunggu dengan yakin demi keselamatan mereka, seperti seseorang hidup di kegelapan yang tidak pernah menyerah untuk menunggu dan berharap setiap detik, setiap menit, setiap jam. Kapan matahari akan terbit? Lanjut Soekarno. Selain sosok Ratu Adil yang diramalkan Joyoboyo akan muncul di Nusantara Indonesia, ada beberapa ramalan yang diyakini sebagian masyarakat milik Joyoboyo yang mampu membangkitkan semangat rakyat Indonesia di masa perjuangan merebut kemerdekaan. Seperti ramalan Joyoboyo yang berbunyi, ngalor ngulon aburi simliwis putih, ke barat laut si belibis putih terbang. Konon maksud ramalan tersebut adalah bangsa penjajah yang berkulit putih akan terusir kembali ke negeri asalnya, barat laut. Ada pula ramalan yang selama ini juga dipercaya milik Joyoboyo yang berbunyi, si kate cebol seumur jagung panguasane, si pendek kate hanya akan berkuasa seumur jagung. Ramalan ini diartikan bahwa bangsa Jepang hanya akan menjajah Indonesia seumur jagung dan tidak akan lama. Sangat relevan dengan kenyataan yang memang benar-benar terjadi. Matur sembah nuwun sedulur-sedulurku telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan jejak di kolom komentar. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat. Mugi rahayu sagung dumadi.